Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dan pada hari ini kita akan membahas timnas Indonesia yang telah melakukan uji coba FIFA Matchday melawan Lebanon dan juga Taiwan. Bagaimana hasilnya saat kita melawan Taiwan? Cukup bagus, 6-0. Saat lawan Lebanon mereka gagal menciptakan peluang-peluang yang bisa mencetak gol pada gawang Lebanon. Apakah pemain-pemain yang dipasang pada kemarin itu tidak bisa menunjukkan kombinasi serangan di depan itu, padahal penguasaan ball possession itu 81% loh, 9 tembakan, tetapi nggak ada gol yang bisa kita nikmati saat Indonesia itu bertanding melawan Lebanon. Oke. Sebelumnya jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini, dan tentu saja dengan like dan subscribe Anda akan mendukung channel ini tumbuh menuju 100.000 subscribers. Dan jangan pernah Anda berhenti untuk memberikan kritikan dan saran kepada kita ya, untuk kita bisa berbaur biar bisa lebih baik lagi. Dan kritikan kepada PSSI, jangan pernah Anda untuk berhenti melakukan kritikan kepada PSSI, karena lewat kritikan-kritikan itu mereka akan selalu terbuka untuk membuka diri terhadap kritikan supporter timnas Indonesia untuk memajukan sepak bola nasional ini, kita bisa lolos hingga Piala Dunia. Baik rekan-rekan semuanya, di awal jumpa ini kalau kita lihat statistik dari pertandingan saat Indonesia melawan Lebanon itu, kita punya statistik yang bagus, 81% ball possession. Kalau kita melihat dari statistik dari pertandingan saat Indonesia melawan Lebanon, kita punya bagus statistiknya ya, 81% ball possession, kemudian 9 kali tembakan ke arah Lebanon. Ini jelas penguasaan bola yang cukup baik, saya rasa ya, dari Patrick Kluivert mampu membuat anak-anak ini muncul, kemudian di tengah, di belakang bagus, baik Kevin Dix, kemudian juga Jay Itzes, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Kelvin Verdong juga bagus, kemudian di kanan itu ada Yakob Sayuri juga bagus. Mereka di tengah ada yang mengkombinasi ada Ricky Kambuaya, kemudian Joey Pelupesi dan juga Dean James, ini juga peranannya bagus. Cuman di depan yang saya rasa butuh polesan ya. Kalau timnas kita itu masalahnya bukan di lini belakang, bukan di lini tengah, tapi permasalahan kita adalah di lini serang timnas Indonesia. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena tidak ada gol sama sekali yang bisa dicetak saat kita melawan Lebanon. Oke, di segmen pertama ini kita akan membahas bagaimana dominasi Indonesia yang udah melakukan eksekusi 9 kali ke gawang Lebanon, tapi kita nggak bisa cetak gol ya. Garuda memang tampil dominan ya. Udah kita sebutkan 81% ball possession. Lebanon banyak bertahan, menumpuk pemainnya di belakang, dan Indonesia selalu membangun serangan dari Dean James di kiri, kemudian juga Miliano Jonathan di kanan. Ya, ini seperti mobil yang bagus tapi tidak ada ada bahan bakarnya lah ya, karena dominasi ball possession aja udah 81%, tapi nggak ada hasilnya ya, seperti mobil tanpa bahan bakar gitu. Kemudian di segmen kedua juga kita akan membahas bagaimana lini depannya timnas Indonesia. Crossing yang bisa diberikan oleh Dean James pada babak kedua itu sebenarnya bagus ya, cuman di depan itu nggak ada yang bisa menyambutnya. Bahkan saat Mauro Zylstra atau kemudian ditarik digantikan Adrian Wibowo, padahal Adrian Wibowo itu kan winger bukan striker ya. Itu adalah bagian dari kesalahan dari Patrick Kluivert dalam substitusi, memasukkan pemain yang tampaknya harus diganti ya. Walaupun di 10 menit babak kedua itu Ramadan Sananta itu menggantikan salah satu pemain kita, dan dia menjadi striker murni di depan. Oke, kita memang nggak punya striker murni yang bagus, yang bisa mencetak gol, yang menjadi predator di gawang lawan. Jadi
kalau masalah chemistry antar pemain itu adaptasinya bagus ya. Minus saya dalam 11 pemain itu ya Adrian Wibowo dan juga Vano. Yang saya catat Lily Pali itu dalam pertandingan itu saya mencatat dia kurang bisa berkontribusi secara bagus di depan di winger kiri, karena saya nggak bisa merasakan winger kiri hanya Dean James ya kan. Kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana Dean James di kiri, kemudian di kanan itu Miliano Jonathan, kemudian Miliano Jonathan habis ya diganti ya, kemudian pergantian itu diganti juga ada Mauro Silstra ya. Akhirnya itu juga permainan kita sempat kacau sebenarnya dalam pergantian itu. Mauro Silstra ada masuk, kemudian Tom Hay, kemudian Eleanor Renders, Marcelino Ferdinand masuk. Itu sebenarnya membuat permainan kita kacau karena Mauro Silstra diganti. Oke, kita udah bahas bagaimana chemistry ya. Saya catatannya Vano dan juga siapa nih Adrian Wibowo yang belum bisa mendapatkan adaptasi dengan pemain-pemain yang lain ya. Sedangkan Lebanon memang disiplin, mereka menjaga lini belakang mereka. Tapi harusnya timnas Indonesia bisa lebih kreatif gitu ya. Saya rasa untuk kedepannya kita melawan Arab Saudi dan juga Irak ini kan juga berbahaya kalau kita nggak bisa lebih kreatif di depan. Dan di segmen yang ketiga ini, eksperimen dengan target man itu memang harus menjadi pola utama dalam latihan buat siapa nih? Patrick Kluivert. Kemudian bagaimana dia melatih pemain-pemain kita di depan, itu ada Ramadan Sananta, kemudian Mauro Silstra yang masih ada. Kalau nanti kita beruntung Oleh Romeni bisa sembuh secara baik, kita akan mendapatkan Oleh Romeni. Kita masih tunggu beli siapa nih? Oleh Romeni udah kirim pesan ke Patrick Kluivert, dia ingin bermain saat nanti kita di round keempat ya. Kemudian latihan finishing itu harus jadi menu wajib ke depannya. Oleh Romeni kalau bisa masuk, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kita mendapatkan sisi positif ya, penguasaan bola, baik itu saat kita melawan Taiwan, kita melawan Lebanon, peringkatnya yang di atas kita bisa menunjukkan pondasi yang cukup kuat. Tinggal eksekusi yang harus ditingkatkan ya. Jadi teman-teman, meskipun hasilnya 0-0, ada hal yang positif yang bisa kita ambil ya. Sistem permainan dari Patrick Kluivert itu udah mulai jalan, adaptasi udah jalan. Tinggal satu PR utama, bagaimana timnas itu bisa unjuk gigi di depan gawang lawan untuk mencetak gol dengan kreativitas, mengubah dominasi menjadi kemenangan. Itu yang menjadi PR dari Patrick Kluivert. Kalau ini berhasil dibenahi, saya yakin timnas Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan Indonesia akan jadi kekuatan baru Asia. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.